Shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah, saya ingin memberikan tema dengan judul Kebijaksanaan Hatinya Salomo. Salomo adalah seorang raja yang diutus oleh Tuhan. Salomo itu dia minta sama Tuhan. Salomo itu berdoa kepada Tuhan untuk memiliki hikmat. Raja Salomo itu minta hikmat sama Tuhan supaya dia bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Dia meminta hikmat kepada Tuhan. Makanya di setiap proses kehidupan kita harus belajar meminta hikmat dari Tuhan dan juga sikap hati kita. Sikap hati kita itu juga perlu, saudara, dalam menjalani proses kehidupan kita. Salomo adalah seorang raja yang membangun bait Allah. Ayahnya bernama Daud. Sebelum Daud meninggal, Daud berpesan kepada Salomo agar kamu harus hidup di dalam hadirat Tuhan. Makanya yuk belajar sama-sama. Hari ini pesannya berjudul Kebijaksanaan Hati Salomo. Belajar. Salomo itu adalah seorang raja yang ingin dia minta sama Tuhan bahwa minta hikmat, tuntunan Tuhan dalam menjalani proses kehidupan. Dan fakta yang menarik adalah Salomo ini menulis 3 kitab. Kitab yang pertama adalah Amsal, kedua Pengkhotbah, dan juga Kidung Agung. Yuk kita bongkar sama-sama. Dalam Amsal itu diceritakan kenapa sih Amsal itu disebut Amsal kehidupan. Ya memang kitab Amsal ini diceritakan untuk kehidupan kita. Makanya disebut Amsal kehidupan karena relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Lalu masuk kitab Pengkhotbah dan kitab Pengkhotbah yang paling terkenal adalah Pengkhotbah pasal yang ketiga. Pengkhotbah pasal 3 itu menjelaskan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Dan Kidung Agung ini menceritakan tentang romansa. Nah, kali ini kita akan membahas kebijaksanaan hatinya Salomo. Dalam menjalani proses kehidupan kita itu, kita harus meminta Tuhan menuntun kehidupan kita agar kita dapat mengerti maksud dan tujuannya Tuhan atas kehidupan kita. Seringkali dalam kehidupan ini banyak mengeluh, tapi belajarlah untuk tetap rendah hati, saudara. Karena dari hati itu terpancar kehidupan yang murni. Makanya sering saya bilang itu, tetaplah cari hadirat Tuhan.
di dalam setiap aspek kehidupan kita. Carilah hadirat Tuhan setiap waktu agar kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Lalu dari kebijaksanaan hati Salomo ini, Tuhan itu ingin bahwa kita mempunyai hati yang bijaksana agar kita memperoleh hari-hari kita dengan baik. Pergunakan waktu yang baik karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Dari sikap hati kita, saudara, belajarlah dari sikap hati. Makanya kebijaksanaan, hati yang bijaksana dari Salomo adalah minta tuntunan Tuhan agar hidup kita itu menjadi hidup yang selalu bermakna bagi orang di sekitar kita. Makanya dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan bahwa Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Belajar yuk dari Salomo untuk selalu minta tuntunan Tuhan, hikmat Tuhan dalam menjalani proses kehidupan kita ini. Terus dalam hidup ini kita yuk sama-sama belajar, milikilah sikap kerendahan hati agar kita dapat menjalani hari demi hari dengan baik. Yakobus 4 ayat 14 ayat 14 dikatakan bahwa sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, dari kehidupan ini kita harus memiliki hati dan hikmat yang selalu tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, Tuhan itu menghendaki kita untuk memiliki hati yang bijaksana agar dalam menjalani proses hidup kita itu dapat menjadi hidup yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang memberikan manfaat kepada orang di sekitar kita. Jadilah orang yang bijaksana dan juga bijaksini. Bijaksana, jadilah orang yang selalu memiliki sikap kerendahan hati. Hati yang selalu grateful, bersyukur kepada Tuhan, dan juga hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa sehingga kami dapat memperoleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana itu adalah hidup yang selalu, atau hati yang selalu menemukan hadirat Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Yuk belajar sama-sama dari Daud dan juga Salomo. Untuk kalau dari sisinya Daud, yuk tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Kalau seginya Salomo, yuk mintalah hikmat dari Tuhan agar kita dapat menjalani kehidupan
ke depan ini dengan baik dan sesuai dengan targetnya Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Kebijaksanaan hati Salomo ini kita dapat belajar bahwa hidup seseorang itu ditentukan oleh perkataan Tuhan dan sikap hati kita yang mau selalu respect terhadap kebenaran firman Tuhan dan juga memberikan dampak yang selalu mau hidup dalam hadirat Tuhan. Lalu Amsal Amsal 9 ayat 6 dan 9. Ayat 6 dulu ya saudara ya. Buanglah kebodohan maka kamu akan hidup, ikutilah jalan pengertian. Berilah orang berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Jadilah orang-orang yang bijak saudara dalam menyongsong hari-hari ke depan ini dengan sikap kerendahan hati dan selalu mau menemukan hadirat Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Biarlah hidup kita memberikan manfaat bagi orang di sekitar kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.